alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, di malam yang barakah, di tempat yang barakah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan rutin setiap malam Kamis. Bulan sekali kita ketemu di sini. Alhamdulillah, kita semua diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan sehat walafiat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah ilmu kita, berkah juga semua kerabat, keluarga, anak-anak kita. Al-Zini ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bulan yang lalu bahas apa nih? Enggak. Lupa deh. Udah ganti aja deh. Ganti aja. Ya sebulan, nggak usah sebulan. Sehari aja gue lupa gitu. Ini catatan lu pinjam katanya, nggak pulangnya. Ya jadi kita lanjut aja deh. Ada hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala. Dari Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sahrin, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Artinya nih hadis qudsi. Hadis qudsi ya. Apa Allah katakan? Man adali waliyan, barang siapa yang menjadikan musuh pada kekasihku. Jadi Allah itu punya kekasih. Siapa kekasihnya Allah? Para wali. Wali ini ada, dan kita wajib mempercayainya ada wali. Sebab kalau orang nggak percaya dengan wali, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Wali ini disebutkan dalam Al-Quran. Kalau nggak percaya wali, berarti nggak percaya Quran. Allah punya kekasih. Siapa yang menjadikan musuh kekasihku? Ini nih. Wali ini ada penjelasan di kitab ini. Wali, al-wali huwa al-arifu bima yajibullah wa ma yajuzu wa ma yastahilu, al-muwadhabu ala ta'at, al-mujtanibu lil ma'asi. Yang namanya wali itu berasal dari bahasa Arab waliyun. Waliyun itu orang soleh. Artinya orang soleh, dia mengetahui yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil bagi Allah. Itu wali. Kemudian dia istiqomah di dalam taat, istiqomah di dalam meninggalkan maksiat, itu wali. Nah, jadi ini kita ini alhamdulillah kita punya guru wali besar. Bahkan kita sering ziarah ke makam wali, keluar Batang, Keramat Empang. Jangan sampai kita ziarah ke makam wali ditanya, wali mau apaan? Wali apaan ya? Wali Daya, wali murid. Kita harus tahu wali itu adalah orang yang mengetahui sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz, dan istiqomah di dalam taat, istiqomah di dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ini namanya wali. Kalau menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Jami' Karamatul Auliya, itu wali dari segi bahasa artinya dekat, al-qurbu, dekat. Apabila ada seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
disebabkan karena keikhlasannya, disebabkan karena ketaatannya kepada Allah, dan Allah melimpahkan rahmat maghfirahnya, maka terjadilah perwalian antara orang itu dan Allah, dan dia dinamakan waliullah. Jadi itu namanya definisi wali. Nah, ini Allah mengatakan siapa yang menjadikan musuh waliku, faqad azantuhu bil harb, maka aku telah terangkan, aku telah genderangkan dengan peperangan. Jadi kita jangan memusuhi para aulia, ya, karena wali ini ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allah, ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, karena mereka langsung Allah yang memberikan perlindungan. Nggak ada rasa gelisah, nggak ada rasa khawatir. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak ada para aulia Allah itu sifat yahzanun, mereka itu bersedih. Nggak ada. Siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa. Nah, ini wali. Ini bahasan ini belum kelas kita. Asal kita tahu aja, kita belum kelasnya, kita hanya kelasnya sampai di wali murid dulu. Ya, itu kelas kita tuh. Ya, tapi kita biar tahu, oh iya. Adapun peristiwa luar biasa yang tidak masuk akal, itu ada kaitannya dengan wali, yang dinamakan dengan apa? Karomat. Nah, kita ini dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini peristiwa yang khariqul adah, di luar akal kita ini. Ada mukjizat, ada namanya irhas, ada keramat, ada maunah, ada istijrad, ada sihir. Ini dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah nih, yang nggak masuk akal. Kalau mukjizat, kejadian luar biasa, ini ada pada diri Nabi dan Rasul, namanya mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad manggil pohon. Dalam Quran itu tamsi bila apa? Nah, tamsi ila isyakin bila. Nah, itu mukjizat. Nih, mukjizat ini ya, Nabi dan Rasul. Itu kejadian di luar akal kita. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Nabi Musa belah lautan. Nabi Ibrahim nggak makan, nggak mempan dimakan api. Nah, ini mukjizat. Ya. Ada yang di luar akal kita namanya irhas. Irhas ini kejadian luar biasa pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia akan menjadi Rasul. Ada kejadian di luar akal kita, Nabi tapi belum diangkat Rasul. Apa ya? Waktu itu Nabi Muhammad lagi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, itu dadanya dibelah sama malaikat. Kamu masih kecil tuh. Nah, ada pernah ingat ya? Ya, ingat nggak? Apa ya dong?
Iya, iya pokoknya. Ya, jadi Nabi Muhammad tuh pernah tuh dibelah tuh. Wasaqu batnahu saqal latif. Nah, dalam musim Durar tuh ya. Itu namanya irhas, kejadian di luar biasa. Ada lagi kejadian di luar biasa, itu namanya keramat. Keramat ini hanya terjadi pada para wali-wali. Para aulia itu mempunyai keramat. Di antaranya keramatnya Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu menghidupkan hayam yang sudah mati. Ya kan dalam manaqib tuh ada tuh, kalau kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada tuh apa namanya, keramatnya. Keramatnya para wali itu bisa mengetahui, membaca hati orang yang datang kepadanya. Itu wali itu. Tapi ada juga orang yang bisa baca hati orang, tapi terkadang kelakuannya jauh menyimpang. Yang nggak sembahyang atau suka mengeluarkan kata-kata kotor jelek, tapi dia bisa baca orang. Ini bukan keramat, ini namanya istidrot. Masalah kita. Waduh, Ustaz sono, dia tahu tuh ada Abdul sono tuh, tapi kelakuannya itu bukan keramat, itu istidrot. Yang namanya wali terus menerus ketaatannya nggak putus. Apalagi keramat. Dulu aneh ngalamin Habib Hussein bin Umar bin Hud Al-Attas. Karena alhamdulillah semasa beliau hidup masih di Cawang sampai di Gang 100, ana selalu silaturahim. Alhamdulillah. Itu ana ngelihat sendiri nyata. Waktu dia masih di Cawang, masih ada almarhum abahnya, ana selalu bawa tahu. Kata Habib Hussein, dulu ana datang ke situ sama anaknya Muallim Muid, Muallim Munis, sekarang Muallim Munis. Itu ana datang berdua. Kita datang, kata Habib Hussein, Ahmad itu gelar tikar di situ tuh, tikar di belakang. Iya, Habib. Karena beliau kenal sama ana, alhamdulillah. Ana gelar. Begitu gelar, beliau ambil susu, gelas, sama biskuit, terus suruh ambil air. Kata Habib Hussein, ini dari mana? Dari Munis. Dari Malang. Oh, Malang jauh. Apanya mualim di pesantren dalam. Ini nanti berangkat nih ke Hadramut. Ini doain Beb ya, amat kan muridnya banyak. Anda nggak ke Hadramut, mualim Munis enggak? Itu salah satu keramat beliau tahu. Terus kata Gus, ini air bawa pulang. Waktu itu Anda minta doa, masih belum ada yayasan dulu, baru ada rencana mau bebas. Ini air bawa pulang, ntar nyampe rumah nih, hujan, guyurin tuh rumah itu tuh yang sekarang yayasan, guyurin, bener nyampe rumah hujan, nyampe rumah hujan, kita guyurin. Terus belum pulang, yang tadinya gelar karpet itu aku bisa angkat, tiba-tiba tangannya ngerogoh, ada minyak wangi. Itu nyaksiin sendiri, keramatnya bagus. Ya. Tapi itu jangan coba-coba begitu kan. Ada tamu suruh keluar karpet, modus nih. Jangan, asistennya gini, laku deh itu. Ya, tapi anak nyaksiin sendiri. Dan itu semuanya terjadi. Nah ini keramat. Ya. Karena beliau itu wali besar. Alhamdulillah. Bahkan karena masih ada abahnya Habib Umar bin Hud, alhamdulillah tiap subuh. Karena memang amanat dari sama Habib Rahman itu jangan pernah lepas sholat subuh di Habib Umar. Alhamdulillah sampai wafatnya itu ada di situ.
Anda bisa salaman tuh tiap subuh, karena udah susah, kita bingung. Ya. Ya Allah, itu namanya keramat ya. Hal yang terjadi di luar akal kita. Itu kita wajib mengimani itu. Karena para wali itu punya keramat. Kemudian istidraj ya hampir sama. Tapi nggak bisa. Ini terjadi pada orang fasik. Dia bisa tahu kelakuan aku ini. Tapi dia kagak sembahyang kan. Nggak bisa dikatakan wali. Fasik orang itu. Kita lihat dulu, jangan sembarangan. Oh, dia hari ini hebat nih. Makanya wudu aja kaget. Itu istidraj. Jangan sembarangan gitu. Jadi ini hal-hal yang begini kita harus paham. Jangan sampai kita dibohongin orang. Karena orang benar kita bukan mau percaya aja. Udah yakin aja deh, oh iya hebat ini nih. Bisa tahu atau orang agak sembahyang, mukanya hitam nggak pernah wudu. Nah, wali itu orang yang mengenal sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Dia kenal al-arif billah, terus taatnya sama Allah nggak pernah berhenti, maksiatnya jauh, kata-katanya enak, sejuk, nggak pernah nyinggung orang. Kalau kita ketemu yang model begini nih, yakin uliya. Ya. Kemudian ada lagi kejadian yang luar biasa di luar akal kita terjadi pada orang biasa. Ini namanya maunah. Ya, mengetahui hal-hal yang gaib. Dia orang biasa. Orang biasa, ya bukan orang soleh, tapi dia ini bisa mengetahui. Nah, ini maunah. Hal-hal yang ini gini itu maunah dari. Nggak bisa ditingkatin kalau dia itu betul-betul belajar pada Allah. Dia paham sampai dia mengenal sifat wajib mustahil bagi Allah. Nah, ini bisa ditingkat. Maunah. Kalau ada orang nih lagi jalan, terus tiba-tiba kesandung, di situ ada paku banyak. Orang ngelihat sendiri, jatuhnya nyungkep, muka kena paku, tapi nggak ngapa-ngapa. Ini namanya maunah, pertolongan dari Allah. Ini hal yang di luar akal manusia. Ada lagi terakhir sihir. Nah, sihir itu kan macam-macam di luar akal kita. Tapi ini terjadi pada orang-orang kafir. Ya, dia menyekutukan Allah. Nah itu dalam etikat Ahlussunnah ada 6 ya hal-hal yang gaib ini. Ada namanya mukjizat, ada irhas, ada keramat, ada maunah, ada istidraj, ada sihir. Nah, jadi kita harus paham ini. Nah kita kembali pembahasan tentang wali. Man adali waliyan faqad azantu bil harb, kata Allah. Siapa yang menjadikan musuh kekasihku, siapa yang meremehkan kekasihku, kita jangan meremehkan. Jangan kita benci, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, atau menghinakan para wali-wali Allah. Jangan, walaupun sudah meninggal dunia. Jangan kita hinakan orang-orang Wahabi itu. Kuburan wali dibongkar, Imam Nawawi kuburannya dibongkar. Jangan. Ini hadapannya langsung sama Allah. Karena mereka itu para aulia, mereka nggak meninggal. Dalam etika kita nih Ahlussunnah wal Jamaah, para wali itu nggak meninggal, enggak. Cuman pindah doang. Yang bicara siapa di Quran? Allah mengatakan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadli, dalam surah Al-Imran ayat 175 atau berapa gitu. Coba nanti cek. Itu Allah bilang la tahsabanna alladzina qutilu, jangan sekali-kali engkau menyangka alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka semasa hidupnya berjuang, berdakwah di jalan Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah. Jangan sekali-kali kau menyangka mereka itu meninggal. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, Allah bilang. Kan tapi mereka hidup di sisi Tuhan, yurzaqun, dikasih rezeki. Hidup yang mengatakan hidup itu Allah.
Jadi para wali-wali itu mereka nggak meninggal, kita datang mereka tahu. Kita sering tawasul nih dari rumah, kita baca Fatihah. Pada yang mulai Imam Al-Habar radhiyallahu anhu, Imam Al-Habib yang mulai radhiyallahu anhu, beliau tahu. Kita tawasul guru kita, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, guru-guru kita, siapa ulama-ulama kita, orang Betawi, Muallim Syafi'i, Kiai Abdul Hamid Husain, itu para aulia ini, orang-orang masya Allah yang luar biasa. Nah beliau meninggal, kita baca Fatihah, mereka tahu. Jangan kata mereka nggak tahu, mereka paham. Nah, ini para aulia. Adapun juga dalilnya, adapun dalil tentang keramat para aulia itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, ya. Ada sahabat. Keramatnya dalam Al-Quran itu, di Quran itu kan Siti Maryam bin Imran, bukan nanti surah Maryam. Itu waktu di dalam mihrab kan nggak ada yang bisa masuk, tapi ditanya sama abahnya, dari mana kau dapatkan buah? Di kala musim panas ada buahan, di kala musim dingin ada buahan. Dijawab, ada min indillah. Nah, ini kan keramat, ini mukjizat. Ya, mukjizat dalam Al-Quran itu ada dalam Quran. Jadi Siti Maryam itu bukan nabi. Tentang Ashabul Kahfi, 7 anak muda, ya kan? Diceritakan tuh mukjizatnya. Dia bisa hidup berapa ratus tahun tuh? 300 tahun. Itu kan menceritakan tentang mukjizat yang ada dalam Quran. Jadi kita harus meyakini. Kemudian juga dalam hadis dulu, dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan, ada ulama Bani Israel namanya Jurayj. Jurayj ini anak muda, ahli ibadah. Dia ibadah rajin. Selalu itu waktunya itu habis hanya buat ibadah. Nah, satu saat Jurayj ini dia masih ada ibunya. Dia lagi ibadah. Ibunya panggil, "Ya Jurayj." Jurayj ini bimbang dia. Saya ini penuhi panggilan ibu saya atau saya ibadah? Bayangkan, ini lagi ibadah nih, dipanggil sama ibunya. Lain kan anak sekarang, bukan lagi ibadah, lagi main HP, panggil, entar nanggung nih. Udah apa namanya kalau main PS? Udah apa namanya? Jadi tem, ya, kita nih, Kang PS tahu aja. Ini Jurayj lagi ibadah, dia bimbang, ibu atau ibadah mau. Dipanggil lagi, ya Jurayj, bimbang lagi, gimana? Sampai 3 kali, ya Jurayj, akhirnya dia memutuskan untuk ibadah. Ibunya kesel. Nah, ini nih, hati-hati nih kita nih. Jangan sampai ibu kita tergores dengan kelakuan kita nih. Ini ibunya Jurayj ini dia tergores cuman gitu doang. Oh, ini anak dipanggil, nyaut aja entaran. Ini kagak. Apa katanya? Tergores hatinya, terlintas dalam hatinya tuh pikirannya. Mudah-mudahan ini anak nggak mati kecuali dia ketemu perempuan yang nggak benar. Orang kalau udah kecewa kan gitu. Hati-hati itu orang tua kita, ibu kita manusia. Dia kalau tergores itu setan pinter tuh. Apa namanya, utak-atik pikirannya. Dan juga jadi orang perempuan jangan gampang banyakin istighfar. Ya, jadi nggak digangguin sama setan. Akhirnya kecewa ibunya tuh. Dia tetap ibadah terus. Satu saat ternyata benar, lintasan pikiran jelek ibunya terjadi. Nah, ini jadi pelajaran juga. Kita jangan pernah berpikir jelek, karena pikiran itu doa. Doa kita didengar sama Allah, diijabah. Kadang-kadang pikiran kita udah jelek aja. Ya si Ano.
beres. Jadi, ya. Pikiran udah lepas aja. Tawakal aja sama Allah. Allah udah atur semuanya, takdir Allah tuh berjalan. Kita sebagai orang yang beriman percaya dengan takdir baik dan buruk dari Allah. Jangan kita punya pikiran jelek. Hanya aku kadang paling kegedeman. Aja. Terus ini, bukan kagak mau ngomong. Mendingan sama Allah aja deh, yakin selawatannya sama istighfar aja deh. Nah, akhirnya benar terjadi itu. Itu ada perempuan, ya perempuan nakal lah gitu. Dia coba ganggu Jures nih, diganggu, dirayu-rayu. Jures nih imannya kuat. Dia tetap ibadah, nggak berhasil. Lain model kita. Dapat WA aja jadi udah bilang banget. Bukan orang sini, orang sono. Tapi orang sono pindah dari sini. Ini Jures tuh luar biasa nih. Oh nggak mempan deh. Akhirnya perempuan nakal nih kesel. Kebetulan di situ ada pengembala. Akhirnya dia berzina dia. Dia berzina sampai akhirnya dia melahirkan. Ini perempuan nggak benar, dia hamil, lahir, dia ngaku, wah ini dihamilin tuh sama Jures. Orang sekampung tuh heboh. Ya Allah, ini kelakuan itu tukang ibadah. Katanya ahli ibadah, katanya sering baca Quran, katanya ibadahnya nggak berhenti, nggak taunya buntingin orang. Heboh akhirnya be. Jures itu tempat ibadahnya dirubuhin, dihancurin. Jures juga digebukin. Apaan lo ibadah? Cuman levelnya doang kelihatan alim, kelakuan lu bejat. Omongan-omongan sekampung tuh Jures ditujukan kepada Jures. Ada hakikat ibadah. Ini ada dalam kitab Sahih Bukhari. Ini menunjukkan mukjizat dalam Al-Quran, dalam hadis itu ada. Akhirnya bayi yang lahir itu dengan izin Allah dia ngomong. Jadi dalam sejarah itu ada beberapa bayi yang bisa ngomong. Di antaranya bayi yang terjadi pada Jures dan juga Nabi Isa. Ada satu lagi saya lupa itu. Ada yang ingat terjadi di dalam sejarah. Nah ini bayi ini ngomong nih. Dia bergerak-bergerak. Yang lagi didukung sama perempuan nih, ini bapaknya tuh Jures tuh. Akhirnya bayi ini dengan izin Allah ngomongnya, bapak saya tuh yang pengembala itu bukan Jures. Itu sekampung akhirnya nyesal dia. Ya Allah, Jures kena tipu dia, kena fitnah, difitnah dia. Akhirnya orang kampung itu nyesal dan tempat ibadahnya mau dibangunin lebih bagus lagi dan mereka minta maaf tapi Jures nggak mau. Ini terjadi ada dalam hadis ini namanya mukjizat. Jadi mukjizat itu, keramat itu ada semuanya. Dalam hadis, dalam Al-Quran kalau kita mau teliti. Nah para awliya ini jangan kita jadikan mereka itu musuh, jangan kita suuzon sama dia. Karena kalau kita jadikan mereka musuh, perangnya bukan sama awliya itu, sama Allah langsung. Ya, kekasihnya Allah digangguin. Kita aja. Kalau ada kerabat kita digangguin sama orang, marah nggak? Ngamuk. Anak kita, bini kita, golok keluar semua. Jangan macam-macam. Ini kita, apalagi Allah. Allah punya kekasih, para aulia. Kita gangguin, suzon. Dengan ucapan, perbuatan, Allah langsung yang marahi. Ya, wallahu a'lam.